Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 29 Mei 2022, Mazmur 17 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepada aku, dengarkanlah perkataanku. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Eksaudi yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengan tema khotbah, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Mazmur ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Allah. Dalam ayat-ayat di atas, dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah dengan cara berseru. Dengarkanlah Tuhan, biarlah perkaraku yang benar mendapat perhatian di depan pengadilanmu, dan adililah perkara itu. Dan juga dengan memohon, berilah telinga akan doaku. Dan lagi, sendengkanlah telingamu kepada aku, dengarkanlah perkataanku. Ini tidak berarti bahwa Allah harus didesak sedemikian rupa dengan sikap keras, tetapi Dia mengizinkan kita untuk mengungkapkan kerinduan mendalam, untuk mendapatkan jawabannya yang penuh rahmat terhadap doa-doa kita. Inilah yang disampaikan Daud untuk didengarkan Allah, yaitu bahwa dia tulus dan tidak berpura-pura di hadapan Tuhan Allah. Doanya keluar dari bibir yang tidak menipu. Dia sungguh-sungguh dengan ucapannya, dan perasaan di dalam benaknya selaras dengan perkataan yang keluar dari mulutnya. Doa itu bukanlah semata-mata karena kesusahan yang ia rasakan ataupun bahaya yang sedang mengincarnya, tetapi merupakan suatu penghiburan baginya saat kesukaran datang. Kesukaran itu menemukan doa yang sudah terjawab sebelumnya. Didorong oleh iman, ia mengharapkan Allah akan memperhatikan doanya. Katanya, "Aku tahu bahwa Engkau menjawab aku, dan karena itu ya Allah, sendengkanlah telingamu kepada aku." Ketergantungannya kepada Allah melalui iman merupakan dasar yang baik untuk menguatkan kerinduannya terhadap Allah. Dalam doanya, Daud meyakini bahwa ia benar dan tidak berbuat kejahatan, sehingga ia berseru kepada Allah dalam pengadilannya. Serunya, "Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Manusia menghakimiku untuk diburu dan dibinasakan sebagai orang jahat. Tuhan, aku meminta perlindunganmu dari tangan mereka." Kalimat itu pernah dia ucapkan sewaktu menegur Saul di hadapan orang banyak. Lihat 1 Samuel 24 ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Dan kini ia mengulanginya lagi dalam doanya. Perhatikanlah bahwa keadilan dan jangkauan pemerintahan dan penghakiman Allah merupakan dukungan yang kuat bagi orang-orang benar yang tertindas. Oleh sebab itu, saudaraku, jika nama baik kita dirusak dan diselewengkan
serta dicemarkan oleh orang-orang jahat, kita bisa mendapat penghiburan karena masih bisa berlari ke hadapan Allah yang adil, yang akan memihak orang benar, yang menjadi pelindung orang-orang yang tertindas, yang penghakimannya sesuai dengan kebenaran. Oleh penyelidikan kebenaran itu, setiap orang akan muncul di dalam terang dan ditelanjangi dari segenap kepalsuan. Oleh kebenaran itu juga keputusan dijatuhkan dan nasib orang jahat akan dibalikkan, dan setiap orang mendapat balasan berdasarkan apa yang telah mereka perbuat. Orang benar tidaklah merasa gentar terhadap pemeriksaan, bahkan oleh pemeriksaan Allah sendiri, karena ini sesuai dengan syarat-syarat perjanjian anugerah, yakni matamu kiranya melihat apa yang benar. Sifat Allah yang Maha Tahu merupakan sukacita bagi orang benar, sekaligus juga kengerian bagi orang munafik. Teristimewa kemahatauannya itu mendatangkan penghiburan bagi orang-orang yang telah difitnah dan diperlakukan dengan tidak adil. Bukti yang dipakai Daud untuk menguatkan permintaannya ialah segala pencobaan yang telah diizinkan Allah untuk menimpanya. Ayat 3, Engkau menguji hatiku, karena itulah penghakiman Allah itu benar, sebab Allah selalu bertindak sesuai dengan apa yang Ia ketahui. Itulah sebabnya penghakimannya itu jauh lebih pasti dan terjamin kebenarannya dibandingkan usaha manusia, seberapa pun dekatnya ia meninjau dan betapa telitinya ia memeriksa. Inilah alasan Daud untuk berseru kepada Tuhan Allah, sebab ia yakin Allah akan memunculkan terangnya dalam pengadilannya. Daud sangat memahami bahwa Allah telah menyelidiki dan memeriksanya pada waktu malam, dan saat dia merenung di dalam hatinya sendiri di atas tempat tidurnya dan meninjau tindakan-tindakan yang ia lakukan di dalam hidupnya untuk menemukan apa yang salah, tetapi tidak mendapati apapun seperti yang dituduhkan musuh kepadanya. Daud sangat yakin bahwa ia benar, karena ia memperhatikan dan mencamkan dalam hidupnya bahwa dia telah bertekad untuk menjauhkan diri dari segenap dosa yang ditimbulkan oleh lidah. Katanya, aku telah berbulat hati dan bertekad di dalam kekuatan anugerah Allah bahwa mulutku tidak terlanjur. Dia tidak berkata, kuharap mulutku tidak begitu, atau semoga saja mulutku tidak begitu. Melainkan, aku telah bertekad bahwa mulutku tidak akan demikian. Dengan kekang ini, dia menahan mulutnya. Perhatikanlah, tekad yang bulat dan kewaspadaan terhadap dosa lidah akan menjadi bukti yang kuat mengenai ketulusan hati manusia. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Lihat Yakobus 3 ayat 2. Dia tidak berkata, mulutku tidak akan pernah terlanjur, sebab dalam banyak hal manusia berbuat salah. Tetapi ia berkata, aku telah bertekad bahwa mulutku tidak akan begitu. Dan dia yang menyelidiki hati mengetahui apakah tujuan itu tulus atau tidak. Daud juga sangat berhati-hati dalam menahan dirinya untuk tidak berbuat dosa. Sebagaimana dia juga telah berhati-hati untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang berdosa. Dalam ayat 4, tentang perbuatan manusia, perilaku dan perkara mengenai hidup manusia, dengan petunjuk dari firman-Mu, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Daud berdoa bagi pekerjaan anugerah Allah di dalam dirinya. Dalam ayat 5, langkahku telah mengikuti jejak-Mu. Tuhan, dengan anugerah-Mu aku telah menjauhkan diri dari jalan si pembinasa. Biarlah aku tidak hanya menahan diri dari perbuatan jahat, tetapi juga giatkanlah aku untuk selalu berbuat baik. Biarlah langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, supaya aku tidak pernah berpaling
atau menyimpang darinya. Biarlah langkahku tetap mengikuti jejakmu, supaya aku tidak tersandung dan terperosok ke dalam dosa, supaya aku tidak menyepelekan dan mengabaikan kewajibanku. Tuhan, sebagaimana Engkau telah menjaga aku selama ini, biarlah Engkau juga tetap menguatkan aku seperti ini. Siapa yang melalui anugerah telah mengikuti jalan Allah, ia masih perlu berdoa dan terus berdoa supaya langkahnya tetap mengikuti jalan Tuhan. Sebab manusia tidak bisa bertahan lebih lama jika Allah tidak berkenan menjaganya. Kita juga tidak bisa berjalan lebih jauh jika Allah tidak lagi berkenan memimpin, menyokong dan menggendong kita. Daud telah dipelihara dalam menjalankan tugasnya selama ini, tetapi dia tidak lantas berpikir bahwa masa depannya akan terus aman seperti itu. Karena itulah ia berdoa kepada Tuhan, tetaplah mendukungku. Karena itulah dia pun berdoa, Tuhan teguhkanlah aku, sehingga kakiku tidak tergelincir, supaya aku tidak pernah berkata atau berbuat apapun yang tidak jujur atau tidak adil terhadap Engkau dan terhadap pemeliharaan serta janjimu. Daud memandang Allah sebagai pelindung dan juru selamat bagi umatnya, sehingga ia pun berseru kepadanya dan memperoleh dorongan semangat di dalam doanya. Orang-orang yang percaya kepada Allah memiliki banyak musuh. Banyak orang bangkit melawan mereka dan berusaha membinasakan mereka. Tetapi mereka memiliki seorang sahabat yang sanggup berurusan dengan semua musuh itu. Dan jika Allah di pihak orang benar, siapapun itu yang menjadi lawan tidak menjadi masalah. Sebab kuasanya yang dahsyat bekerja untuk mereka. Dan mereka selalu mendapati Allah siap sedia untuk menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah benar di hadapan Tuhan, sebab seruan orang benar dijawab oleh Allah. Selidikilah hati, pikiran dan perbuatan dengan seksama, dan jika ditemui kejahatan di sana, mintalah belas kasihannya, sebab Allah adil dalam setiap perbuatannya. Amin.